Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas IF 4306 dari kelompok yang beranggotakan saya Rafli Ramadan, lalu ada teman saya Rizky Khairuddin, dan terakhir ada adik Rizky Francisca Putra akan mempresentasikan hasil tugas besar kami dari mata kuliah keamanan cyber tentang DVWA atau Dame Vulnerable Web Application. Sebelum kita melakukan serangan-serangan apa saja yang bisa dilakukan di DVWA ini, kita harus sudah menginstalasi DVWA tersebut dengan benar. Setelah dilakukan instalasi dengan benar dan di set username dan passwordnya itu berapa, kita bisa melakukan serangan yang bisa dilakukan di DVWA. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan atau mendemokan serangan dari brute force di DVWA. Lalu, apa itu brute force? Brute force adalah serangan yang dilakukan seseorang untuk meretas password dengan cara mengkombinasikan seluruh kemungkinan yang ada, yang akhirnya sang peretas bisa menemukan kombinasi yang cocok untuk mendapatkan informasi password dari seseorang tersebut. Nah, lalu bagaimana nih cara melakukannya di brute force di DVWA ini? Pertama, yang harus dilakukan adalah kita membutuhkan tools tambahan, yaitu berupa burp suite. Setelah itu pertama kita buka burp suite-nya dulu. Sebentar loading. Lalu di sini kita klik next ya. Dan juga start burp. Oke. Selanjutnya kita di sini klik proxy dan klik open browser ya di sini. Lalu kita klik di bagian URL-nya itu localhost tempat kalian menginstalasi DVWA-nya itu di mana. Lalu kita klik DVWA di sini, kita berarti kalau untuk saya localhost /DVWA stripmaster /login.php. Nah, kita akan masuk ke bagian login pada website DVWA ini. Pertama, untuk username dan password. Untuk username kami set username itu dengan kata admin. Lalu untuk passwordnya itu dengan kombinasi kata password. Jadi passwordnya itu password. Lalu setelah berhasil masuk, di sini adalah merupakan tampilan utama dari DPWA. Nah, sebelum kita melakukan brute force ini, untuk syarat tugas besarnya itu kita setting DPWA security ini menjadi level medium ya, karena di dalam tugas besar itu syaratnya untuk DPWA security itu level medium. Lalu kita klik submit. Nah, sudah. Lalu kita ke halaman brute force-nya. Tadi kan kita tahu ya, misalkan username-nya itu admin dan juga password-nya itu password. Nah, misalkan di sini kita orang yang meretasnya, jadi kita nggak tahu nih username itu apa. Misalkan username-nya admin nih, tapi password-nya kita nggak tahu nih. Misalkan password-nya kita nebak aja asal 123 misalkan ya. Nah, lalu sebelum kita klik login ini, kita buka burp suite-nya terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita klik intercept is off. Nah, jadi dia jadi on nih intercept-nya. Lalu setelah itu kita buka kembali di sini DPWA-nya, lalu kita klik login. Nah, nanti akan tampil halaman seperti berikut di dalam aplikasi burp suite-nya. Setelah tampil halaman seperti ini, kita klik send to intruder. Nah, lalu kita klik intruder ini. Nah, setelah itu kita akan clear dolar ini ya. Jadi dolar yang ini kita clear terlebih dahulu. Nah, jadi semuanya nggak ada kan. Lalu kita kita blok admin. Lalu kita klik add dollar, dan 123 ini kita klik add dollar. Nah, setelah itu kita ke bagian payloads ya. Nah, kita di bagian payloads ini nih, di option ini kita bisa mendapatkan kombinasi yang basic saja. Jadi yang username sama password tuh biasanya tuh apa sih gitu kan? Yang basic-basic aja, kayak misalkan biasanya orang kebanyakan nulis username dan passwordnya itu misalkan admin nih. Lalu atau juga kayak admin 123. Nih, misalkan ya. Lalu misalkan ada root nih misalkan ya, atau QWERTY atau password ya, banyak sih.
Banyak pokoknya yang menurut kalian itu basic banget buat dipakai username dan password. Nah, setelah itu kita lakukan start a take ya. Nah, oke, di sini lagi proses ya si aplikasinya dalam menentukan ini ya. Nah, di sini ada 1 of 14 ya, berarti tunggu saja sampai semuanya selesai dilakukan prosesnya. Oke, ditunggu. Nah, lalu ini tuh apa sih? Ini nih lagi ini proses tuh. Nah, ini tuh halaman yang merupakan sebuah kombinasi antara username dan password dari kata yang kita masukkan sebelumnya tuh yang di halaman payload tadi di yang ini. Ini yang tadi itu merupakan kombinasi-kombinasinya. Nah, yang ini. Nah, sudah selesai. Lalu kita cek satu persatu dari payload ini mana nih username dan password yang bisa dikatakan benar untuk memasuki halaman DPWA tadi untuk meretas ya. Dengan cara mengetahuinya dengan cara kita di sini kita klik pertama dulu admin 123 misal, lalu kita klik respon, lalu kita klik render. Nah, lalu kita lihat di sini nih. Nah, username and or password incorrect, berarti ini salah nih kombinasi yang pertama di requestion yang keempat. Lalu yang kedua, misal salah juga nih username passwordnya. Lalu kita cek satu-satu aja seperti ini sampai menemukan password yang benar ya. Berarti ini QWERTY juga salah. Yang ini password juga salah. Lalu misalkan admin nih juga salah ya, admin. Lalu admin 123 salah juga, lalu root nih misal salah juga, lalu QWERTY misal salah juga, atau password. Nah, di requestan ke-14 ini kita berhasil masuk nih, ada bacaan welcome to the password protect area admin, berarti kita sudah berhasil melakukan serangan brute force ini. Lalu apa sih kombinasi yang tepatnya tuh? Tadi kan harusnya yang tepat tuh tadi pas kita masuk itu username itu admin dan passwordnya itu password ya. Nah, kita bisa lihat di sini nih di halaman request. Nah, kita bisa lihat username-nya itu admin dan passwordnya itu password. Nah, berarti dengan ini untuk serangan brute force di DPWA ini kita berhasil melakukannya. Nah, selanjutnya saya akan melakukan demo command execution ya. Tahu command injection. Berarti kita ini sudah selesai melakukan brute force-nya. Kita close saja untuk aplikasi Burp Suite-nya. Are you sure want to exit? Yes. Setelah itu kita buka Apache-nya nih, XAMPP-nya. Lalu kita klik admin ya. Untuk masuk ke sini ya. Nah, kita klik juga URL-nya ke dalam halaman login dari DPWA-nya, itu di sini sudah jelas yang tadi. Nah, kita masuk ke DPWA-nya ini, username-nya itu admin, lalu password-nya itu password ya. Nah, setelah itu kita cek dulu terlebih dahulu DPWA-nya itu skornya apa? Medium ya, benar. Lalu untuk kita langsung saja ke serangan command injection. Sebelum melakukan serangan, saya ingin menjelaskan apa itu command execution atau injection ini. Command injection adalah serangan yang mana tujuannya adalah mengeksekusi perintah secara sewenang-wenang pada sistem operasi melalui aplikasi yang rentan. Nah, lalu bagaimana sih cara kerja command injection atau command execution ini di dalam DPWA? Pertama, kita klik ini command injection ini, lalu hal yang pertama dilakukan adalah kita klik IP address, misal IP addressnya 127.0.0.1, lalu kita klik submit. Nah, ini tuh fungsinya untuk melakukan ping terhadap web server. Kita lakukan submit. Nah, akan tampil halaman seperti ini ya. Lalu kita scroll terus ke bawah dan kita lihat nih view source-nya. Nah, di sini adalah file berbentuk PHP ya. Lalu bisa dilihat di sini pada keamanan di tingkat medium kita menemukan bahwa terdapat filter yang dimana kami tidak bisa menggunakannya, yaitu yang ini nih, operasi dan ya, dannya yang 2 kali lah, dan ini dan titik koma. Nah, kita tahu nih berarti operasi yang nggak bisa digunakan itu double dan titik koma. Nah,
Itu kita close aja ini ya. Setelah itu, karena pada search ini medium kita tidak bisa menggunakan apa ya tadi operasi double done dan titik koma, kita bisa lakukan ketik di enter IP address-nya berapa, 127.0.0.1. Nah, untuk operasinya kita menggunakan dan saja karena double done itu tidak bisa ya. Nah, lalu ini tuh fungsinya dan dir ini tuh berfungsi untuk melihat daftar file-file apa saja yang berada di dalam sebuah directory. Nah, kita klik submit. Bentar loh. Nah, kita bisa dilihat nih di directory opsi xmpp htdoc. Nah, karena saya menyimpannya di sini ya. Kita bisa lihat nih di sini ada terdapat file index.php nih. Wah. Setelah itu berarti kita bisa nih masuk ke dalam index.php-nya ini. Kita bisa melakukan serangan kayak sewenang-wenang pada sistem operasi kita kan. Setelah itu berarti kita klik di enter IP address lagi. Kita klik pingnya 127.0.0.1 lalu dan dir berarti directory ini menampilkan ya. Terus dan lagi tipe index.php berarti kita akan membuka ini nih file ini yang index.php ini. Nah, kita klik submit. Nah, setelah itu kita bisa lihat nih di sini di bawah nih vulnerability command injection ping advice. Nah, more information. Nah, seperti ini ya. Nah, dengan tahap ini tuh berarti kita sudah berhasil melakukan serangan command injection seperti itu. Dan untuk penjelasan serangan-serangan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, perkenalkan, nama saya Rizky Hoirudin. Di sini saya akan menjelaskan tentang 4 buah serangan dalam tugas kali ini, yaitu yang pertama ada file inclusion, kemudian SQL injection, selanjutnya itu ada SQL injection yang blind, dan yang terakhir ada file upload. Nah, untuk yang pertama itu langsung saja ke file inclusion. Sini langsung kita buka DVWA-nya dan kita harus pastikan bahwa security levelnya berada di level medium. Setelah itu kita masuk ke file inclusion. Nah, sebelumnya kita lihat terlebih dahulu source-nya seperti apa. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa pada input validation HTTP dan HTTPS ini akan dirubah atau di replace dengan string kosong. Begitu pula dengan titik-titik slash dan titik-titik slash ini juga akan di replace dengan string kosong. Nah, bagaimana caranya? Mudah saja. Di sini kita bisa lakukan sedikit perubahan pada HTTP yang sebelumnya itu huruf kecil semua. Di sini kita rubah menjadi huruf besar semua. Kita tulis HTTP 2// misalkan google.com. Nah, di sini kita bisa mengakses Google dengan HTTP berukuran hurufnya besar, tidak dengan huruf kecil. Nah, ini untuk file inclusion. Selanjutnya kita beralih ke SQL injection. Nah, di sini kita langsung saja ke SQL injection. Nah, di sini terdapat user ID dari 1 sampai dengan 5. Nah, misalnya ya, di sini kita contoh saja user ID 1, kita submit, maka akan keluar ID dan first name dan juga surname dari database yang ada. Nah, caranya seperti apa? Di sini kita bisa balik home, kita refresh terlebih dahulu. Di sini kita bisa memanfaatkan sebuah fitur yang ada pada browser, yaitu fitur inspect. Oke, di sini kita pilih saja langsung ke direct di user ID. Kemudian kita cari yaitu option. Nah, ini adalah option. Lalu kita rubah atau kita tambahkan query pada value di sini. Kita tambahkan union select user dan juga password from users. Nah,
ini akan memunculkan username dan password daripada user yang ada di sini, yaitu 1. Sebagai contoh saja di sini saya ingin merubah yang value-nya 1 ya. Kemudian kita coba. Di sini kita submit. Nah, benar saja. Di sini terdapat data-data yaitu username dan juga password mulai dari ID pertama sampai dengan ID ke-5. Nah, ini adalah SQL injection. Selanjutnya itu ada SQL injection namun yang blind. Nah, sebelumnya di sini kita harus mempersiapkan tools tambahan yaitu tools Brute Suite. Ini berguna untuk mempermudah kita melakukan SQL injection yang blind. Nah, caranya seperti apa? Kita lanjut ke SQL injection yang blind. Nah, di sini juga sama seperti SQL injection yang biasa. Di sini terdapat user ID mulai dari 1 sampai dengan 5. Misalnya, kita masukkan user ID yang pertama, kita submit. Maka akan tertampil sebuah keterangan yang menandakan user ID ini terdapat di dalam database. Nah, cara seperti apa? Kita balik lagi, refresh. Nah, kita ke Brute Suite, kemudian kita aktifkan intercept-nya. Nah, setelah itu kita pilih sebagai contoh ya 1 saja ya. Kita pilih lalu tekan submit. Kemudian balik ke Brute Suite. Nah, di sini terdapat tampilan seperti ini. Nah, pada bagian bawah di sini terdapat ID 1 dan submit sama dengan submit. Di sini kita bisa menambahkan sebuah query, yaitu query-nya plus n plus sleep selama 5, kemudian tambahkan persen 23. Nah, jika sudah, di sini kita bisa langsung forward. Maka pada DVWA user ID 1 itu akan menghilang dari database yang ada. Nah, ini adalah penjelasan dari SQL injection yang blind. Nah, yang terakhir itu ada file upload. File upload juga sama, dia menggunakan tools tambahan yaitu Brute Suite. Sini kita off-kan terlebih dahulu. Kita masuk ke file upload. Nah, sebelumnya kita lihat terlebih dahulu source-nya seperti apa. Di sini bisa kita lihat validasinya ya. Apakah itu adalah image atau file image. Di sini jika tipenya sama dengan image or JPEG atau yang diterimanya itu adalah tipe filenya image or JPEG, kemudian image or PNG, dan size-nya itu kurang dari ukuran ini. Nah, caranya adalah kita ambil contoh saja. Di sini saya sudah mempersiapkan sebuah file bertipe PHP. Kemudian kita balik ke Brute Suite dan menyalakan intercept-nya kembali. Di sini kita tekan upload. Nah, jika kita lihat di sini terdapat content position. Di sini terdapat nama filenya itu coba.php sama dengan yang akan kita upload. Kemudian di bawahnya ini adalah content type. Di sini kita bisa rubah menggunakan tipe image or JPEG atau image or PNG. Nah, kita sebagai contoh kita rubah ke image or PNG. Jika sudah, kita langsung forward saja. Setelah itu balik ke DVWA. Nah, di sini file yang ingin kita upload sudah sukses untuk diupload ke dalam sistem. Nah, mungkin itu saja dari saya untuk 4 buah serangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gada Rizky Praska Putra. Di sini saya akan melanjutkan demo atau presentasi dari teman saya. Di sini saya akan mendemokan 3 hal, yaitu XSS Reflected, XSS Store, sama CSRF. Nah, yang pertama kali saya lakukan adalah mengecek DVWA Security. Nah, pastikan DVWA Security kalian sudah diset menjadi medium. Selanjutnya, yang pertama kali saya akan coba serangannya yaitu XSS Reflected. Nah, di sini kita bisa view source terlebih dahulu.
Nah, di sini terlihat bahwa source-nya itu di bagian name, di input name hanya diganti str replace menjadi dari kata script menjadi string kosong. Jadi selain kata script ini kita bisa gunakannya. Nah, di sini saya akan mencoba menggunakan kata script tapi tulisannya itu kapital. Nah, di sini kan huruf kecil semua. Nah, kita bisa menggunakannya semua huruf kapital karena tidak ada kondisinya atau tidak di replace yang semua huruf kapital. Nah, di sini kita injeksi ya script berbahaya kita menggunakan, misalnya di sini saya akan mengambil cookie-nya. Script. Nah, jadi kita bisa menggunakan script dengan huruf kapital seperti ini karena tidak ada kondisi atau yang akan merubahnya. Di sini kita submit. Nah, di sini kita sudah dapatkan apa yang ingin kita dapatkan. Di sini saya mengambil cookie-nya. Nah, selanjutnya saya akan mendemokan tentang XSS Storage. Nah, di XSS Storage ini kita lihat view source-nya dulu. Nah, terlihat di XSS Storage ini di bagian input message itu terdapat keamanan HTML special char. Jadi semua karakter-karakter spesial itu sudah ditangani oleh di bagian input message. Tapi di bagian input name tidak ada. Hanya ada replace kayak tadi. Jadi kita bisa menggunakan metode yang bersama kayak tadi. Nah, apa bedanya XSS reflected dan XSS stored? Di XSS stored ini kita menyimpannya ke dalam database. Jadi ketika user masuk ke halaman ini lagi, maka data-data yang kita inginkan akan terkirim ke kita lagi atau akan kita dapatkan lagi. Jadi dia disimpan ke database dan akan terus diam di database. Nah, tadi kan di bagian name ya yang vulnerable-nya atau kerentanannya itu di bagian name. Nah, di sini kita inspeksi dulu namanya. Kita ubah jadi 500 karena 10 itu terlalu dikit untuk memasukkan script. Nah, kita masukkan script berbahaya kita di sini. Misalnya saya akan mengambil seperti tadi ya, cookie-nya, .cookie. Nah, sama persis kayak tadi ya. Nah, di sini kita masukkan misalnya hello, di bagian misalnya kita masukkan asal aja. Terus kita sign guestbook. Nah, di sini udah muncul ya atau udah kita dapatkan data-data yang kita inginkan atau hal-hal yang kita inginkan. Di sini berhubung saya menggunakan cookie. Nah, yang masuk disimpan di database itu kayak gimana? Misalnya kita menuju ke XSS Reflected dan kita kembali ke halaman yang tadi yang kita masukkan script berbahaya kita. Nah, itu kita dapatkan datanya lagi. Itu terus sampai datanya dihapus dari database. Nah, ini kita bisa clear guestbook. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang CSRF. Di sini kita yang pertama kita lakukan adalah kita reset dulu database-nya untuk memastikan passwordnya itu udah kembali ke settingan awal. Kita create or reset database. Nah, setup successful. Kita ke CSRF. Sini kita buat password baru. Misalnya bebas ya. Di sini saya buat passwordnya bebas. Untuk lihat itu bisa di sini. Kita ubah type-nya menjadi text dan ini kita ubah type-nya menjadi text. Nah, ini bebas-bebas. Misalnya kita change passwordnya. Nah, password change. Nah, di sini yang kita ingin ambil adalah sebenarnya itu linknya ini. Linknya untuk mengubah password. Yang ini kita kopikan sampai sini. Tapi kita tidak bisa mengubah password hanya menggunakan link ini dan kita masukkan di website itu nggak bisa karena di bagian visor kita lihat source-nya itu udah ada keamanan yang mengamankan bahwa kita tidak bisa mengakses URL tersebut sampai 2 kali. Jadi kita tidak bisa mengubah passwordnya melalui linknya. Nah, di sini yang kita gunakan apa? Untuk melakukan pengubahan password menggunakan link ini. Nah, kita bisa menggunakan metode XSS store yang tadi. Di yang ini ya. Nah, ini kita clear dulu. Clear guestbook dulu. Nah, kita bisa gunakan XSS store dan masukkan di bagian name. Sama di bagian name. Tapi di sini kita tidak akan menggunakan script, tapi kita akan menggunakan syntax image yang digunakan di HTML. Nah, di sini kita inspeksi dulu seperti tadi, kita ubah jadi 500. Lalu kita di sini masukkan image src. Kita masukkan linknya. Nah, di sini kita ubah passwordnya misalnya menjadi CSRF ya. Misalnya pengen jadi CSRF.
CSRF kita masukkan di password confirmation sama password new-nya. Lalu di sini kita masukkan asal aja nggak apa-apa. Kita sign. Nah, selanjutnya kita akan tes apakah kita berhasil melakukan CSRF atau pengubahan password menggunakan link tersebut. Kita menggunakan tes kredensial. Lalu kita masukkan username admin dan password yang baru, CSRF. Kita infeksi lagi dan kita ubah di bagian type password menjadi teks agar bisa kita lihat ya. Nah, CSRF. Tadi kan kita mengubahnya menjadi CSRF. Jadi kita login. Nah, valid password for admin. Berarti CSRF yang kita lakukan sudah berhasil untuk mengubah password dari sebuah website. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.